Hai, halo teman-teman semuanya. Kita berlanjut ke episode ketiga dari public speaking. Dan di sini akan saya sampaikan bahwa ilmu public speaking itu tak ubahnya dengan skill yang lain dalam tubuh kita, ya sama. Jadi kalau kita ingin mempelajari sebuah skill atau kemampuan, maka yang harus kita lakukan adalah tahu konsepnya, kemudian harus dilatih, ya, harus dicoba, ya. Tidak bisa hanya melihat orang berpublic speaking, tidak bisa hanya mendengar orang berpublic speaking atau melihat video-video di YouTube, ya. Tapi teman-teman harus nyoba bagaimana rasanya berdiri di depan orang banyak, ya. Harus mencoba bagaimana rasanya berbicara menjelaskan suatu konsep pada teman-teman kita atau pada audiens, ya. Harus dicoba. Ketika saya mau atau ingin bisa berenang, ya, maka solusinya adalah bukan saya melihat video-video di YouTube, ya, tentang orang yang berenang tuh kayak apa caranya, ya, atau saya membaca buku-buku olahraga terkait dengan olahraga renang, ya, bukan seperti itu. Maka yang harus saya lakukan adalah realnya saya harus mencoba, ya, saya harus masuk ke dalam air, ya, masuk ke dalam kolam, ya, merasakan bagaimana tubuh saya mau tenggelam dan merasakan bagaimana saya mempertahankan keseimbangan saya supaya bisa mengapung, ya, supaya bisa tidak tenggelam, ya, seperti itu. Jadi sebuah skill akan kita dapatkan, akan termemori dalam otak kita ketika kita sering melakukan hal tersebut, ya, skill apapun, ya, termasuk public speaking juga seperti itu. Contoh lain, ya, kalau saya ingin belajar atau menjadi gitaris yang handal, yang hebat, ya, saya tidak cukup melihat Dewa Pujana bermain gitar di televisi atau di YouTube. Saya tidak cukup melihat Andra Ramadan bermain gitar, ya, di YouTube, ya, tidak cukup, ya. Tapi saya harus punya gitar, harus membeli, harus stem sendiri bagaimana stem senarnya supaya tone-nya itu sama atau standar. Kemudian saya harus pencet senarnya sendiri, bagaimana mencet chord C, chord D, ya, chord yang mudah-mudah sampai dengan chord yang paling sulit, ya. Dan saya harus berlatih berjam-jam, ya, sehari harus berlatih berjam-jam sampai berbulan-bulan, ya, baru saya bisa mainkan gitar dengan baik. Ya, begitu pula dengan public speaking, ya, teman-teman, ya, tidak bisa kita hanya sekali dua kali, ya, tapi harus terus dilakukan, ya. Maka saran saya ketika kita ingin benar-benar belajar public speaking, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba mencari teman-teman kita yang senafas, ya, yang sevisi, ya, yang ingin belajar public speaking juga. Kita bisa kumpulin, ya, kita bisa berlatih bersama, ya, saling mengevaluasi. Ketika kita sudah tahu konsepnya, ya, kita tinggal melatih saja, dan didengarkan oleh orang, ya. Kemudian diberi masukan oleh teman-teman kita. Ya, jadi study club public speaking itu sangat penting menurut saya. Karena ketika kita hanya ikut satu pelatihan, kemudian setelah itu kita tidak berlatih, ya, sama saja, ya, skill itu tidak akan melekat pada diri kita. Karena public speaking konsep dan juga komponennya cukup banyak, ya. Ada komponen knowledge, ada komponen intonasi, suara, nafas, ya, ada komponen performance, ada komponen grabbing, ada komponen menyusun materi presentasi dalam PowerPoint seperti apa, gitu, ya, dan sebagainya. Jadi banyak komponen yang harus dipahami dan harus dilatih, ya, tentunya. Dan ini jadi satu keresahan saya waktu dulu mahasiswa, bahwa zaman saya, ya, mahasiswa itu masih sangat sedikit ruangnya untuk berpublic speaking, ya. Kalau ada tugas atau presentasi, ya, yang maju itu saja, ya, tidak semua mendapatkan kesempatan untuk berpresentasi di depan kelas, ya. Dengan jumlah mahasiswa yang 30-50 itu mustahil untuk memberikan kesempatan yang sama rata pada semua mahasiswa. Padahal seperti konsep tadi bahwa public speaking harus dilatih, harus dibiasakan, ya. Ketika ada mahasiswa yang tidak punya kesempatan karena pada dasarnya dia pemalu dan bahkan tidak berani ngomong di depan umum, dan ditambah dengan kesempatan yang tidak ada, maka jadilah dia mahasiswa yang pemalu, yang tidak bisa mengungkapkan ide, yang tidak bisa mengungkapkan suatu knowledge, ya. Padahal dalam profesinya dia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan pasien, dengan keluarga pasien atau masyarakat, ya. Jadi itu satu hal yang
ironi gitu ya. Dan maka untuk itu saya coba untuk membagi sebuah konsep dan pandangan bahwa membentuk satu klub public speaking itu sangat penting teman-teman ya, untuk kita yang ingin memang benar-benar ingin belajar dan memperkuat atau meningkatkan skill public speaking kita ya. Untuk era-era sekarang mungkin bisa dengan online ya, bisa membuat grup WhatsApp sendiri ataupun dengan Zoom ya, kita bisa saling berlatih. Kita bisa berlatih dengan voice note, bisa berlatih dengan Zoom atau video ya yang kita sharing di grup. Kemudian ada teman yang mengomentari, bisa berkomentar dari segi manapun ya, dari knowledge, dari graphing, dari penampilan, dari suara, intonasi dan sebagainya. Jadi bahan-bahan dari public speaking sudah harus kita kuasai konsepnya ya. Setelah ini nanti akan saya terus share apa saja yang harus kita kuasai. Jadi intinya adalah kesimpulannya public speaking tak ubahnya skill dalam tubuh kita yang lain ya, butuh repetisi, butuh mencoba, butuh dilakukan ya, tidak hanya dibayangkan ataupun melihat orang lain ya, tetapi kita butuh satu panggung, satu tempat untuk berlatih ya. Sebelumnya kita harus tahu konsepnya dulu ya, konsep-konsep dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu baru kita latih dan kita latih ya. Kemudian konsep dalam latihannya adalah ada challenge ya, ada tantangan ya. Harus ada peningkatan level challenge ya. Misalkan berbicara yang sebentar ya, 2 menit, 3 menit. Kemudian berbicara dengan durasi lebih panjang dengan suatu tema-tema tertentu. Berbicara dengan alat peraga, berbicara dengan video ya, berbicara dengan gambar dan sebagainya. Jadi harus ada challenge-nya supaya kita tertantang ya, baik secara skill individu maupun skill dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Bisa dengan peserta ataupun teman-teman kita yang sedikit ya, kemudian kita keluar mencoba ke masyarakat ya, kemudian di depan kelas dan seterusnya, sampai dengan mungkin berpublic speaking dalam bahasa Inggris itu juga bisa dicoba ya. Jadi butuh challenge supaya ketika kita keluar dan menemukan suatu lingkungan yang baru, menemukan suatu audiens yang baru atau tema yang baru, kita tidak kaget ya, kita bisa mengadaptasi diri kita untuk tetap berpublic speaking sesuai dengan konsep-konsep dan juga teknis penyampaian yang terbaik. Oke, gitu teman-teman ya, tentang konsep bahwa public speaking harus dilakukan ya, harus doing ya, tidak bisa hanya melihat saja dan harus dilatih. Dan pentingnya untuk membentuk sebuah klub public speaking adalah untuk mengasah ya keterampilan kita ya, karena ketika tidak diasah ya kita tidak akan mahir dalam berpublic speaking ya. Oke teman-teman, kita akan berlanjut ke episode berikutnya. Thank you.